Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa peran berikutnya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mengupayakan pendidikan terhadap anak-anaknya? Peran yang harus dilakukan oleh orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya adalah berdoa untuk anak-anak tersebut, mendoakan bagi kebaikan, keselamatan anak-anak tersebut. Para nabi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh teladan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan bagi anak keturunannya. Dalam surat Ibrahim ayat ke-30 disebutkan, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri beliau, jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Khalilullah, kekasih Allah. Namun ia tetap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa yang dipanjatkannya agar menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Demikian pula kalau kita melihat Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika kematian akan menjemputnya, ketika kematian akan menghampiri diri Ya'qub alaihissalatu wassalam, maka Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di,
apa yang akan kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Itu pun menunjukkan bahwasannya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam berupaya untuk menjadikan anak keturunannya berada di atas garis yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengungkapkan bagaimana beliau mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa untuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fid din, dalam urusan agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil, ay at-tafsir. Maka kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bi barakati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keberkahan daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dijuluki sebagai turjumanil Quran wa habril ummah, sebagai ahli tafsir Al-Quran dan sebagai orang yang memiliki lautan ilmu, ulamanya umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan terhadap Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya, dan berkahilah padanya apa yang engkau berikan kepada Anas bin Malik. Minta diberkahi. Ini bentuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian kepada anak. Dan melalui riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansar, memberi salam, mengusap kepala mereka, wa yad'u lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak Ansar. Peran seorang murabbi, peran seorang pendidik. Dan kalau kita telusuri lagi, para ulama pun mengamalkan yang demikian. Contoh misalnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, melalui risalah beliau Salasatul Usul, ada doa untuk murid-muridnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Doa menunjukkan bahwasannya
sebagai seorang murabbi, sebagai orang tua, salah satu peran untuk menjadikan anak itu saleh, anak itu bertakwa, anak itu beriman, anak itu taat. Peran doa itu sedemikian kental di dalam riwayat-riwayat yang ada. Nah, sudah sepantasnya manakala kita sebagai orang tua, siapapun kita sebagai pendidik, pengasuh, untuk selalu mendoakan kepada anak-anak, kepada anak kita. Kalau memang kita sebagai orang tua, ya anak kita. Kepada anak didik kita, doakan. Bahkan bila anak didik kita nakal, jangan kemudian dikatakan, mohon maaf, misalnya mengucapkan dasar kurang ajar. Daripada mengucapkan kalimat seperti itu, ganti kalimatnya dengan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Allah yahdik, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Doa. Daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi, seperti tadi. Apalagi sampai kalimat-kalimat yang keluar nama-nama kebun binatang. Itu lebih tidak bagus lagi. Jauhi perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Muslim, hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khairin." Jangan kau mendoakan terhadap diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kita khawatir ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, maaf, kurang ajar, diaminkan oleh malaikat. Betul-betul anaknya jadi kurang ajar. Na'udzubillah. Peran orang tua sebagai pendidik mendoakan di waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga akhir malam bangun, doakan untuk anak kita yang sedang mondok, yang sedang menuntut ilmu, thalabul ilm, doakan. Ya Allah, doakan, ya Allah, jadikan ia anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang berbakti, mengamalkan ilmunya. Berikan sikap istiqomah kepada anakku tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Doa kebaikan. Seperti ini peran orang tua dalam mendidik anak. Ketika anak tidak hadir di hadapannya pun, peran mendidik itu ada. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendoakan. Meskipun anak kita tidak ada di hadapan kita, tidak hadir di rumah kita, tidak berada di sekitar kita, karena sedang menuntut ilmu di tempat yang jauh, peran kita itu terus ada. Apa? Mendoakannya. Jangan sampai doa tidak, nelpon juga tidak, mengunjungi pun tidak. Kalau ada berita dari anaknya dilihat, misalnya SMS atau apa, dilihat cuman angkanya aja, 100.000, nanti transfer. Tidak ada perhatian. Jangan sampai seperti ini. Kenapa demikian? Karena anak-anak jauh dengan kita. Walaupun jauh, dia masih memerlukan kepada kita, memerlukan kita. Apa itu? Selain doanya, juga memberikan support, memberikan perhatian,
ihtimam, ya. Ya. Memberikan perhatian kepada anak. Ya. Tidak perlu pertanyaan yang ribet-ribet kok. Misalnya kita telepon dengan anak kita, tidak perlu pertanyaan yang ribet-ribet, diskusi yang panjang, tidak perlu. Ya. Cukup kita mengatakan kepada anak kita, sudah makan belum nak? Sederhana kan? Makannya apa hari ini di pondok? Sate. Mantap sate. Apa sate itu sayur terong kalau di sini. Alhamdulillah, bersyukurlah nak. Walaupun nikmat itu ya, menurut kau itu ya mungkin membosankan, tapi bersyukurlah. Mudah-mudahan Allah nanti akan beri semangat. Beri semangat. Ya, bersyukur, syukuri nikmat walaupun sayur terong. Ya. Coba kau lihat ke sana, main sedikit keluar, nanti kau akan lihat bagaimana orang itu susah makan. Ya. Mau makan saja susah. Ya. Bagaimana anak-anak seusiamu harus mencari barang-barang rosokkan untuk dijual, untuk setelah itu dia bisa makan. Coba berikan semangat, support. Berikan semangat, kisah para rasul, kisah para nabi, ya. Dan seterusnya. Kisah Rasulullah SAW diboikot, ya. Bahkan bahan makanan pun sulit untuk didapat oleh para sahabat, dan seterusnya. Kau harus bersyukur, banyak bersyukur. Masih bisa makan sate, sayur terong. Bersemangat. Ya. Ya di sini makan ikannya, satu ikan dikeroyok 10. Ya sudah, nanti Abi belikan. Biar kau makan ikan satu-satu. Abi belikan ikan teri. Semangat, berikan semangat. Ya. Bisa satu-satu kan kalau ikan teri ya. Berikan semangat. Ya, bersyukur. Ya. Harus banyak. Tugas kalian itu adalah menuntut ilmu, bukan untuk senang-senang. Saatnya sekarang memang harus prihatin. Ya, saatnya sekarang harus prihatin. Belajar prihatin, gak apa-apa. Paling 2 bulan, 3 bulan lagi kau liburan, nanti pulang. Nanti Abi insya Allah traktir makan apa yang kau suka. Ayo kita beli makanan yang kamu sukai. Beri semangat. Supaya apa? Supaya mereka tetap ya. Satu sisi kita menunjukkan perhatian. Dengan perhatian itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati anak-anak kita sedang menuntut ilmu. Yang kedua, kita pun memberi motivasi, memberikan dorongan kepada anak kita. Seperti Abi lah, terlambat belajar agamanya. Kamu masih muda, masih diberi kesempatan yang sangat besar, kecerdasan. Ya Alhamdulillah Abi sudah bisa ini ya, belajar taklim. Sekarang kamu terus ya. Intinya memberikan motivasi, memberikan dorongan ya. Nah, ini peran orang tua ketika melihat anak-anak itu sedang menuntut ilmu, sedang tidak berada di hadapannya, sedang tidak berada di tengah-tengahnya. Walaupun berada di tengah kita, tetap mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kesibukan kita yang menyita waktu ya, sholat pun tergesa-gesa, malam pun kadang tidak bisa atau tidak sempat untuk bangun sepertiga malam, sehingga tidak bisa mendoakan. Terlupakan anak kita dari doa-doa kita. Padahal Masya Allah, doa orang tua ya.
Apalagi misalnya antum semua sedang safar, antum berada di sepertiga malam, antum berada saat antara bainal adzan wal iqamah, mendoakan. Masya Allah, untuk anak-anak kita, sebuah peran yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, tapi peran itu sebuah sikap, sebuah perbuatan yang anak kita sendiri tidak tahu. Kalau dia sedang kita perhatikan, kalau dia sedang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi generasi yang akan meneruskan perjuangan dakwah. Ini doa. Demikian juga sebaliknya, anak kita dididik, doakan. Doakan apa? Doakan kami, ayahmu, ibumu, doakan keluarga. Kamu sedang menuntut ilmu, nak. Banyak berdoa, banyak berdoa. Nah, kalau peran ini terus ditunaikan, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, sehingga anak-anak kita pun di pondok ya dalam keadaan baik, tidak bermasalah, ya. Gitu. Ini dengan sebab berkah dari doa para orang tuanya. Nah, ini jangan sampai peran ini terlalaikan, tidak tertunaikan. Banyak kesempatan kita berdoa, banyak kesempatan kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kesempatan, sehingga doa ini menjadi bahagian dari peran di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kalau kita sering mengajarkan kepada anak doa untuk orang tuanya, ya sebaliknya orang tua juga mendoakan kepada anaknya. Ya. Sebagai wujud apa tadi? Wujud antara kata dan perbuatan yang selaras. Kita meminta, ngajari anak-anak berdoa untuk orang tuanya. Kita sebagai orang tua pun mendoakan anak kita. Nah, ini peran. Peran ini yang kadang tidak pernah dibahas oleh ahli-ahli pendidikan. Pakar-pakar pendidikan tidak pernah membahas peran doa ini. Silahkan periksa buku-buku pendidikan. Silahkan periksa buku-buku yang lainnya. Peran doa dari orang tua untuk anaknya itu luput di dalam proses mendidik anak, tidak dicantumkan. Padahal Masya Allah, kalau kita yakin dengan doa ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Tidaklah para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengamalkan amalan ini kecuali ada sesuatu yang luar biasa di balik amalan para nabi dan para rasul ini. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jelas riwayat-riwayatnya yang beliau selalu mendoakan. Nah, peran orang tua untuk mendoakan ini jarang, bahkan nyaris tidak disebutkan oleh pakar-pakar pendidikan. Mereka lebih berkutat kepada pakar yang sifatnya teknis, yang sifatnya teknis. Nah, ini doa ini sangat besar perannya. Banyaklah berdoa. Apalagi di tengah sekarang, di tengah kehidupan medsos yang luar biasa.
Waduh. Alhamdulillah di pondok-pondok kita kan santri nggak boleh bawa HP kan, HP Android. Nah kalau di luar, sekarang pendidikan mau berbasis aplikasi. Semua siswa bawa HP. Guru hanya membuat tugas soal melalui aplikasi itu. Tugas soal itu di share ke murid-muridnya. Nanti murid-muridnya ngerjakan juga lewat HP. Jawabannya benar, terus diposting ke gurunya. Gurunya memberi nilai, nilainya keluar. Belajar lewat aplikasi. Bayangkan. Kelihatannya hebat ya, hebat. Ya aplikasinya dipakai, tapi mampirnya ini banyak. Anak remaja dipegangi HP, mampir terus. Mampir ke channel ini, mampir ke web ini, mampir ke ini, mampir ke ini. Bahaya. Allah alam sudah difikirkan atau belum dampaknya itu. Ini pendidikan lewat aplikasi. Jadi setiap siswa itu membawa HP. Wah ini siap-siaplah ya, menghadapi era di mana Android ini ada di saku para siswa-siswi. Jangankan itu yang setiap hari bawa HP. Santri kita aja kalau liburan sebentar di rumahnya terus bawa HP, pulang ke pondok sudah gayanya lain. Iya kan? Ya tidak? Tidak, ya kan? Tidak. Tidak, alhamdulillah tidak. Jangan-jangan tidak jauh beda. Nah, kalau anak-anak sudah kecanduan game, sudah kecanduan, aduh sulit itu, sulit. Ya, naudzubillah. Ya. Ini penting. Ya. Nah, dalam kondisi yang demikian doa terus. Seraya kita tentunya ikhtiar. Ya. Bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian meletakkan anak di pondok. Kalau ada apa-apa dengan anak, pondok yang disalahkan misalnya. Kan sering seperti itu. Ada apa-apa, pondok disalahkan. Atau kalau liburan, kita sebagai orang tua lebih senang anak itu di pondok. Kalau tiba waktu liburan, rasanya ya, sebagai orang tua ya, rasanya sesak dada itu. Apalagi liburannya lama sekali. Ustaz, liburannya kok lama sekali, Ustaz? Ya harusnya kan senang sebagai orang tua, bisa berkumpul anaknya. Ustaz, jangan lama-lama liburannya. Kenapa? Wah, nanti repot itu di rumah. Sudah tahu repot, produksi setiap tahun meningkat. Gitu, ya. Jadi sambutlah kalau anak-anak itu liburan, buatkan acara untuk mereka yang pulang liburan. Ya, entah berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, silaturahmi kemana, atau kalau mau refreshing cari tempat-tempat yang nyaman, yang bagus, yang tidak melanggar syariat misalnya, dan seterusnya. Buat acara mereka. Disitulah kita bisa bercengkrama dengan anak kita yang selama ini sudah lama berpisah. Ya. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua. Jadi kalau anak itu bersama kita, semestinya kita sebagai orang tua itu senang. Bukan sebaliknya. Liburan rasanya lama banget. Anak ini kapan kembali ke pondok? Jangan seperti itu.
Jangan seperti itu. Justru manfaatkan ketika anak-anak itu di rumah, ya, dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk bisa memberikan dorongan, untuk bisa memberikan ya, perhatian. Sangat besar artinya perhatian bagi kita. Rasulullah SAW yang tadi saya ungkapkan hadisnya, melihat ke perkampungan Ansor, melihat anak-anak Ansor, beliau mengusap kepala Ansor, itu bentuk perhatian. Kalau di dalam istilah dunia pendidikan namanya gestur. Gestur itu memberikan perhatian kepada sesuatu dengan gerakan tubuh dari yang memberi perhatian itu. Mengusap kepala, memberikan isyarat-isyarat tertentu melalui anggota tubuh. Itu di dalam dunia pendidikan itu sangat memberikan pengaruh yang baik untuk anak-anak. Kemudian selain doa juga peran kita sebagai orang tua membangun karakter anak. Membangun karakter anak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulamu inni uallimuka kalimat. Saat itu aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ya gulam, kepada Abdullah bin Abbas, inni uallimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan seterusnya hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya gulam, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Bukan Allah itu minta dijaga, tidak. Allah tidak memerlukan penjagaan dari manusia. Allah tidak memerlukan penjagaan dari makhluknya. Yang dimaksud dengan ihfadillah yakni ihfad dinahu. Jagalah agama Allah. Ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa menjaga agama Allah? Ihfadillah, jagalah Allah bifi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahi, dan dengan meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfad maharim Allah bijtinabiha, menjaga jangan sampai menerjang
Apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan, hendaknya kemudian dijauhi. Hadza hifdzullah. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Maka ketika kita tanamkan karakter ini kepada anak-anak, menanamkan karakter ini kepada anak-anak, bahwasanya ia harus menjadi orang yang senantiasa menjaga agama Allah, menjaga agama yang ada pada dirinya, maka kemanapun anak itu akan pergi, dia akan senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi kemanapun, tiba waktu sholat, dia segera bergegas untuk sholat, karena sudah ditanamkan sejak awal, sejak dini, untuk selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ada sesuatu yang itu adalah kemaksiatan, dia berusaha untuk menjauhinya, karena memang selama ini ditanamkan kepada anak untuk tidak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karakter ini tertanam pada anak, seorang anak itu akan gelisah manakala dia tidak kesulitan. Namanya anak kan kadang-kadang mungkin wawasannya kurang luas. Tiba waktu sholat, tuh di mana ini saya harus sholat? Ada kekhawatiran. Karena selama ini yang tertanam pada dirinya, kalau tiba waktu sudah azan, dia segera sholat. Azan, sholat, tertanam. Satu ketika bepergian atau menjauh dari tempat rumahnya selama ini, mendengar azan, dia harus cari-cari masjid di mana ya di sini. Ini berarti sudah tertanam pada diri anak. Gelisah anak itu ketika sudah mendengar azan. Gelisah. Kenapa gelisah? Karena selama ini sudah tertanam. Peran kita sebagai orang tua menanamkan, ayo nak sholat, sudah azan. Ayo nak sholat, sudah azan. Anaknya besar sedikit, usia 10 tahun, berbalik. Abinya masih tidur, waktu asar, bibi bangun, adzan asar. Sudah terbalik. Yang dulu kita selalu membangunkan dia, sekarang dia sudah agak besar sedikit membangunkan kita. Abi sudah adzan, bi. Sholat asar. Kan begitu. Ini berarti sudah tertanam karakter itu. Dan kebiasaan baik ini tentunya tidak instan seperti kita masak Indomie. Kocok-kocok langsung disajikan. Tapi tentunya melalui proses. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, perintahkan anak usia 7 tahun untuk sholat. Nanti 10 tahun, kalau sudah tidak mau, ya boleh dipukul. Usia 7 sampai 10 tahun ini proses untuk menanamkan karakter, kebiasaan, habit, menanamkan kebiasaan. Nah, ini peran orang tua, membimbing, mengarahkan, terus mengawal. Anak itu dikawal. Bergaul dengan tetangga, anak tetangga yang gak baik, kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak santun, diingatkan anak kita. Tuh lihat, tidak baik kata-kata seperti itu. Tidak sopan. Masa bilang sama orang tuanya, bilang kepala orang tuanya hulu maneh. Misalnya, gak boleh seperti itu. Kepada orang tua gak boleh bicara seperti itu. Tiba giliran kepada ikan bilangnya mastaka laukna. Mana pertanyaannya? Jadi tanamkan kepada anak, tanamkan karakter yang baik, sehingga pada proses-proses tahun-tahun pertumbuhannya
selalu kita kawal. Pada usia-usia tertentu anak akan bisa proses karakter itu terbentuk, dan anak bisa untuk kemudian bisa bersikap ataupun bersikap sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, beberapa peran yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam upaya untuk mendidik anak-anak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada pertanyaan? Ya. 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 Jadi pertama, masalah hati itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita harus yakin bahwasanya hati manusia itu adalah tergantung di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati. Kemudian yang kedua, kita harus yakin al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun mungkin orang tuanya tidak soleh, tapi anaknya dipondokan, ya. Nah, Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada anaknya, sehingga anaknya berbeda dengan orang tuanya. Begitu. Ya. Allah memberikan taufik kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang tuanya soleh tapi lalai, tidak mendidik, tidak mengarahkan, tidak memperhatikan, sehingga kemudian anak dipengaruhi oleh bi'ah, lingkungan. Nah, ba'dallah, Allah takdirkan melalui lingkungan itu anaknya kemudian jadi tidak baik. Na'udzubillah. Bisa seperti itu. Ya. Ya. Misalnya kalau kita mau melihat kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi. Ya, orang tuanya agamanya bagus, tapi kok anaknya begitu. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Nah, makanya kita sebagai orang tua kan dituntut ikhtiar. Doa, ikhtiar, itu yang dituntut. Sehingga pertanggungjawaban kita di akhirat, kita sudah berusaha untuk menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh. Ya. Disitulah yang harus kita lakukan. Proses ikhtiar itu yang kita lakukan. Ya. Adapun masalah anak itu, ya, kita berdoa semoga Allah memberikan taufik, hidayah kepada anak-anak kita. Ya. Jadi ya, sangat penting sekali bagaimana kita sebagai orang tua memerankan tugas-tugas kewajiban kita itu. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ku anfusikum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya apa? Artinya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita jangan sampai masuk ke neraka. Bagaimana upayanya? Upayanya ya melalui kita membekali dengan ilmu supaya tahu bagaimana menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjaga mereka supaya selamat dari neraka, tentunya dengan ilmu. Nah, dari situlah kita memulai mendidik mereka dengan ilmu, dengan pendekatan-pendekatan yang dibenarkan oleh syariat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara melepaskan anak ketagihan game? Jangan ditagih.
Kalau ketagihan itu artinya sudah kecanduan. Ya, sudah kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan ini sudah saraf-saraf otaknya itu sudah berat dengan game itu tadi. Ya, prosesnya tentu ini tidak bisa sebentar. Ya, ba'dallah. Ya, perlu pendekatan, perlu istilahnya mencuci otaknya. Ya. Tapi yang jelas ada beberapa cara secara teknis. Ya, yang pertama dijauhkan dulu sumbernya. Sumbernya apa? Game. Game dari mana? HP. Jauhkan dulu HP-nya. Tapi kadang-kadang orang tua nggak tegas dalam masalah HP. Tidak tegas. Ya jujur aja lah. Gitu. Kalau anak-anak liburan pasti mumpung liburan sudah nggak apa-apa. Padahal saat-saat liburan itu saat-saat mereka sedang menumbuhkan ketagihannya itu. Ini berbahaya. Ya. Nah, jauhkan sebabnya dulu. Sambil terus kita membimbing, memberi perhatian. Ya. Dan ketika menjauhkan sebab, kita pegang HP jangan di depan anak. Sudah dijauhkan sebabnya, kita main HP di depan anak itu. Ya, anak pun melirik, HP-nya bagus juga ya, punya abiku. Ya. Jangan sampai begitu. Membuka peluang namanya. Anak nanya, "Bi, Oppo edisi berapa itu? Seri berapa?" Nah, jauhkan sebab itu. Sambil terus anak itu dibimbing. Kemudian alihkan kegiatan dengan kegiatan yang positif. Habiskan energinya. Ya. Kalau suka olahraga, alihkan olahraga. Ya. Itu. Dan seterusnya. Sehingga energinya itu tersalurkan. Nah, tiba nanti malam sudah sholat isya, sudah capek kan? Tidur. Gitu. Jadi dihabiskan energinya untuk sesuatu yang positif. Gitu. Jadi itu variatif supaya anak tidak bosan. Gitu. Ya. Mau alihkan perhatian, kita mancing yuk. Yuk kita mancing. Nah, kan mancing. Gitu. Nah, kalau sudah mancing kan perhatiannya ke bagaimana mendapatkan ikan. Tapi jangan diberi kesempatan mancing sambil buka-buka HP. Wah, repot lagi ini sih. Ya. Jadi memang betul-betul kitanya sendiri tidak, ya udah bawa HP jadul sajalah untuk alat komunikasi. Ini upaya, sebagai upaya. Ya, sementara HP Android kitanya orang tua disimpan dulu. Ya dibuka, sewaktu-waktu dibuka kalau pas sedang tidak ada anak-anak. Tapi jangan sampai di hadapan anak-anak terus dipancing dengan HP. Nah, jadi upaya-upaya ikhtiar seperti itu harus dilakukan. Ya, sehingga anak memang jauh dari HP itu sendiri. Bagaimana baju kebaya pengantin yang kelihatan tipis? Oh, nggak boleh. Baju tipis kok dipakai? Ya. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Maksudnya baju pengantin putri kan? Ya, tidak boleh. Ya. Baju itu kan harus bersyarat menutup aurat, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ya. Anak-anak salafi, apakah benar perkataan di samping ini? Anak-anak salafi itu jangan jadi ustadz semua, tapi harus ada yang ahli komputer. Jadi santri pun harus belajar komputer. Ya, santri komputer nanti namanya.
Anak-anak salafi juga harus ada yang jadi dokter. Jadi perkataan ini, kalau perkataan anak salafi kan tidak semuanya harus jadi ustadz. Ya memang benar. Karena namanya ustadz kan ngajar. Tidak semua orang punya bakat mengajar. Ada benarnya perkataan itu dari satu sisi. Tetapi kalau anak salafi itu harus jadi dai, harus tidak? Harus. Tidak jadi ustadz tapi jadi dai. Betul tidak? Dia bukan ustadz tapi dai. Kenapa? Karena yang namanya dai itu melekat. Siapapun pengikut Nabi Muhammad SAW, dia harus menjadi dai. Apa itu dai? Menyampaikan. Nah dia nanti misalnya anak laki-laki, berarti kalau dewasa dia menikah, punya istri, punya anak, kan harus jadi dai. Masa istrinya bermaksiat mau didiamkan saja? Kan tidak. Ya kan? Ketika kita mengatakan kepada istri kita, istriku bangun, ayo sholat tahajud. Dai bukan? Dai, orang yang mengajak kepada al-amru bil ma'ruf. Ya kan? Dai. Memangnya dai itu harus selalu ceramah saja. Alhamdulillah nahmaduhu, istriku bangunlah. Kan enggak begitu. Kita mengajari anak kita, nak, makan dengan tangan kanan, enggak boleh pakai tangan kiri. Dai bukan? Dai. Jadi anak salafi harus jadi dai. Baik dai tingkat keluarga, ya kan, untuk istri dan anaknya. Mungkin dai juga untuk tingkat RT, ya, tingkat RW dan seterusnya. Ya. Apa kita punya teman sekantor terus didiamkan, enggak didakwahi? Didakwahi. Terdengar adzan, salat dulu yuk. Oh enggak, saya masih sibuk. Ya sudah, berarti belum nerima dakwah. Tapi jangan ikut-ikutan. Oh ya sudah, nanti duduk aja. Enggak. Mohon maaf, saya mau sholat dulu kalau begitu. Nah sudah. Tapi kan kita sudah mengajak. Ini dai. Dimanapun kita berada, tugas kita adalah dai. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabil. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu. Artinya diperintah oleh kita. Ajaklah oleh dirimu ke jalan Rabbmu. Kita ini dai, semuanya dai. Ya, tentunya berdasarkan tingkat kemampuan kita masing-masing. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Dai dimanapun kita berada, dai. Ya. Kita menunjukkan akhlak yang baik, itu dai. Artinya kita berdakwah kepada orang lain, kepada tetangga kita dengan menunjukkan akhlak yang baik. Bertemu dengan tetangga kita mengucapkan Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Baik. Alhamdulillah baik. Kemarin kemana saja Pak Ahmad? 2 hari tidak kelihatan di masjid. Oh iya, saya keluar kota. Oh alhamdulillah. Saya pikir sakit. Kalau sakit saya mau ikut nengok. Nengok ikut-ikutan. Ya. Ini dakwah, ya. Menunjukkan raut muka yang manis, raut muka yang menyenangkan terhadap tetangga kita, dakwah. Ya. Nah, ini dai. Dimanapun kita berada, apalagi kita pakai peci, pakai jubah, wah itu sudah dai. Antum sholat jamaah, imamnya nggak ada, bapak itu yang pakai jubah, maju, bapak itu, ya kan? Iya kan? Masyarakat akan menilai bahwasanya pakai jubah itu yang lebih alim, lebih pintar ini mesti.
Padahal saya baru kemarin ikut taklim, ini saya baru Aisar jilid 1, waduh. Tapi itulah penglihatan masyarakat. Itu cara pandang masyarakat seperti itu. Sehingga ketika kita pakai kopiah putih, pakai jubah, itu melekat, nama baik dakwah itu melekat pada kita. Sedikit saja kita tergelincir, sudah kena semua. Oh, itu yang suka ngaji di pondok itu tuh. Kan kena semua. Kena getahnya. Ini dai kita. Meskipun bukan ustadz, karena kita nggak ngajar di pesantren, kita jualannya beras. Masa disebut ustadz beras? Enggak lah. Tapi dai, berjualan dengan jujur. Bu, jangan beli beras ini, udah lama agak apek nih baunya. Kan gitu, kejujuran diperlihatkan. Barang yang mau dijual cacat ditunjukkan. Dai namanya, mengajak dengan akhlak kita, dengan lisan kita, dengan waktunya sudah habis. Sudah azan ya? Sudah isya? Oh, sudah. Ya. Nah, ini jadi ada benarnya kalau anak salafin tidak semuanya harus jadi ustadz. Kalau ustadz itu dalam pengertian ngajar di pondok misalnya. Tapi kalau jadi dai, semuanya harus jadi dai. Bagaimana tidak? Kepala rumah tangga kok tidak mendakwahi istri dan anaknya? Memangnya mau ke surga sendirian? Ya. Ya. Semua juga ingin masuk surga. Nah, jadi ada benarnya dari sisi satu pandang. Tapi dari pandang yang lain, jangan sampai menegatifkan istilah kata ustadz itu. Seakan-akan ustadz itu sesuatu yang menjemukan atau membosankan, atau sesuatu yang tidak menjanjikan. Kan gitu. Jangan seperti di mana? Darusulugoh ya. Kalau pas gilirannya ustadz, al-ustadzu faqirun, at-tajiru ghaniyun. Ya, memang nasibnya ustadz harus fakir terus. Jangan memberi contoh seperti itu, membuat pesimis. Jadi ustadz tuh miskin-miskin, fakir. Enggak usah jadi ustadz. Ya, salah memberi contoh kok. Kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.